Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Ada yang makan siapa? Makan siapa? Betul. Baik. Hari ini kita akan belajar yang pertama mensyukuri nikmat Allah. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang memelihara lisan. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang menutupi aib orang lain. Baik, di sini ada yang tahu apa itu pengertian mensyukuri nikmat? Ya, itu bersyukur. Di sini ada pengertian bersyukur, pengertian bersyukur. Kalian tahu nggak? Ada yang tahu? Jadi syukur itu adalah merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah SWT dengan seluruh hati. Makna lainnya adalah puji atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah SWT yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya yang diwujudkan melalui kehidupan sikap dan perilaku. Allah SWT berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apa artinya? Coba. Apa artinya? Lain syakartum, jika kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan. Walain kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Kemudian kita apa saja menjadi orang keuntungan menjadi orang yang bersyukur. Yang pertama, jauh lebih produktif saat menghadapi problem. Orang yang bersyukur masih dapat memanfaatkan peluang yang tersisa sekecil apapun untuk menangkap peluang yang lain. Tidak menghabiskan waktunya untuk mengeluh dan sesal diri. Apa untungnya menyesal diri? Apa ada yang tahu? Dan yang kedua, keuntungan dari menjadi orang yang bersyukur itu lebih bagian optimis. Sibuk menghadapi kegagalan pada sementara orang yang bersyukur emosinya stabil dan itu menjadikannya lebih bahagia jika mencari solusi dan alternatif terbaik yang mengatasi persoalan. Itu bukan melebarkannya, apalagi menyalahkan pihak lain. Semuanya diambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa terjadi. Kemudian adapun yang ketiga untuk menjadi orang bersyukur adalah dampaknya kembali ke diri sendiri kita sendiri. Coba kalian pikirkan berkali-kali. Dunia ini sudah jutaan atau ribuan
dan kasih Allah Subhanahu wa taala masih tetap dilimpahkan kepada seluruh makhluknya. Dan semuanya tercukupi. Jika ada kelemahan di satu tempat itu karena kesalahan pengelolaan atau ada pihak yang lain yang mengambil berlebih dari semestinya. Contohnya misalnya seperti di sebuah pesta pernikahan tanpa banyaknya makanan dan minuman tersisa yang akhirnya menjadi sampah, padahal masih banyak saudara kita yang menangis makanan dan melupakan seperti saudara kita yang ada di Palestina. Bersyukur tidak kita hidup sekarang? Banyak saudara kita di Palestina itu menderita kesusahan seperti makanan lah, minuman lah, dan banyak pokoknya tidak bisa tidur kadang mereka. Seperti itu setiap hari. Apakah kalian masih ikat dengan kehidupan sekarang? Bersyukur tidak? Alhamdulillah ya. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu memelihara lisan. Di sini siapa yang sering menggibah temannya atau mengolok-olok temannya ketika sedang ceramah misalnya di depan? Ada yang sering gitu nggak? Siapa? Pentingnya menjaga lidah atau lisan bisa dikatakan sebagai bagian anggota tubuh yang sangat berharga. Kalau ibarat kata orang zaman sekarang, lidah itu seperti pedang. Kalau kita tidak menjaganya dengan baik, maka dia akan menebas kita sendiri. Sepertinya kita menghibah orang lain seperti olok-olok atau menghibah lah. Nah, itu harusnya tidak kita melakukan. Lisan juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan pembunuhan yang tidak terkira akibatnya. Penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa mulai dari hitungan yang kecil sampai mencapai ribuan korban jiwa. Untuk sebaliknya, melalui lisan juga muncul berbagai macam kebanyakan kesejukan, cinta dan harapan yang tersemai di lubuk jiwa persatuan puluhan ribuan bahkan miliaran umat manusia. Masih banyak manusia yang tetap memelihara harapan meski kondisinya memprihatinkan dan mengenaskan, karena masih percaya pada janji-janji yang disampaikan. Misalnya, di sini siapa yang ada punya pacar? Misalnya kalau kelihatan misalnya kamu ini udah penjara. Misalnya udah punya kan? Jadi kamu ini mengucapkan janji untuk menikah atau memberikan pakaian untuk pacarmu tadi. Kemudian kamu ini tidak menepati janjinya, berdusta, itu tidak dibolehkan juga, walaupun pacaran dilarang kan? Kemudian yang selanjutnya, lisan adalah fitnah, ghibah dan murtad. Mengenai lisan yang tidak pada tempatnya memperhatikan hal itu fitnah dan murtad yang menjebak sendiri pihak lain, bahkan sampai lepas negara dan dunia. Mari kita pahami kenapa itu terjadi, karena lisan yang tidak terjaga menghasilkan fitnah. Seperti itu tadi, misalnya kita kawan asal-asalan, misalnya dia ini mencuri misalnya kan, fitnah.
itu tidak diperbolehkan dalam agama. Fitnah adalah bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran dan dipakai oleh orang Indonesia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ada yang tahu apa itu ayat tentang fitnah? Di sini siapa masih sering fitnah? Boleh? Petunjuk menjaga lisan. Berikut salah satu contoh. Berikut ada beberapa contoh ini. Menjaga lisan. Petunjuk menjaga lisan. Yang pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong yang tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara yang berlebihan. Itu yang pertama ya. Menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara berlebihan. Dan yang kedua, jauhi pembicaraan yang batil, kotor, jorok seperti bab sabtulah. Jadi ya, sama sini ya, Gil. Ini sering. Ketika main game kan, main FF, siapa main FF? Ketika main FF dapat teman lu misalnya, otomatis kan kalian otomatis toksikan guru kawane. Jadi yo, harus sabar kita, menjaga lisan. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan memasuki materi yang menutup aib orang lain. Di sini ada yang tahu apa itu pengertian dari aib? Rahasia. Aib itu sesuatu yang orang perbuatan jelek yang dilakukan orang, tapi tidak terlihat oleh mata orang lain. Aib adalah celah, cacat, nista, noda, perilaku hina atau ada juga yang bermakna kebiasaan yaitu arang di muka. Biasanya digunakan dalam kalimat bagaikan menaruh arang di muka. Melalui kalimat itu yang bersangkutan sudah dibuka aibnya sehingga sangat malunya itu bermanfaat dan memabainya. Seakan-akan sudah tentu disebabkan aibnya dibuka atau tersebar. Begitu beratnya keburukan akibat aib yang dibuka, maka siapapun kita jika mengetahui aib seseorang, maka hendaklah kita menutupi dan menyimpan rapat-rapat aib tersebut, dan jangan sampai malah disebar ke keramaian. Dilarang kayak misalnya kamu tahu aibnya ini, jangan disebar. Cukup kamu aja yang tahu. Misalnya seperti itu. Tidak ada satupun manusia yang ingin aibnya dibuka. Aib adalah keburukan yang bersifat rahasia. Jadi tidak boleh diceritakan kepada siapapun kecuali kita sendiri. Misalnya dia ini menceritakan aibnya ke teman satunya, itu tidak diperbolehkan. Karena aib ini salah satu dosa yang tidak Allah tidak diampuni. Selain syirik ya. Disebabkan sifatnya rahasia biasanya hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan. Nah, kalau orang yang sudah tahu aib misalnya tulang ini, maka jangan diceritakan kepada teman yang lain. Cukup dia rahasiakan saja. Mayoritas orang bahkan bisa dikatakan orang gila ingin aibnya tersembunyi. Tidak ada yang ingin aibnya terbuka atau disiarkan pihak lain. Setiap manusia tampil dengan kelebihan dan kekurangan, itu sifat dasar yang dimiliki setiap orang.
Hal yang terbaik dapat dilakukan seseorang adalah sepanjang hidupnya terus menerus menemukan kelebihan dan di saat yang bersamaan mampu mengurangi kekurangan dirinya sendiri. Di antara kekurangan itu muncul aib-aib yang ditutupi dikarenakan berbagai aib sebab dan alasan. Baik, di sini ada yang tahu apa itu macam-macam aib? Ada tahu nggak? Kalau akan mencatat, tolong dicatat ya. Tolong setiap siswa diharapkan meletakkan buku dan pulpen di atas meja. Ditulis dan diingatkan ya. Kelihatan nggak tulisan abang? Kelihatan. Kalau tidak jelas boleh ditanyakan ya tulisan ya. Baik, coba diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama,
Itu ada aib zahir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir. Jika diperhatikan betul, misalnya cacat pada barang-barang perdagangan, contohnya seperti buah-buahan yang busuk atau modelan yang kelihatan di dekatnya. Itu pengertian dari aib zahir. Lalu, baik yang kedua, ada aib tersembunyi atau bisa disebut aib tidak secara terlihat.
aib yang tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan dan sudah dicampur antara beras premium super dengan golongan yang biasa. Dengan yang bagus katanya, sementara yang bawah kondisinya kurang baik. Semuanya tidak kelihatan, jika kelihatan dan jika tidak diuraikan di mukanya. Kemudian kita akan membahas tentang akibat aib. Aib bukan saja membawa mudarat bahaya kepada yang bersangkutan, tapi juga pihak lain, termasuk masyarakat luas. Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya dapat dijadikan ibrah atau pelajaran secara umum, misalnya sebagai berikut. Setiap itu panjang, lalu sang Nabi mengajak untuk salat harinya setelah yang tidak turun temurun. Akhirnya salat istisqa yang bukan berkali-kali namun tidak turun juga. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengadu kepada Allah SWT, kenapa tidak turun hujan? Dijawab oleh Allah SWT, hal itu disebabkan ada di antara umatmu yang suka berbuat dosa maksiat. Syarat hujan akan turun jika peserta itu harus keluar. Nabi Musa alaihissalam menyampaikan pidato di depan umatnya tentang hal itu, namun jemaah yang merasa dialah orangnya malu jika keluar dari jemaah. Takut dipermalukan banyak orang disebabkan aib yang dimiliki. Akhirnya orang tersebut tidak mau keluar tetapi bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Lalu diterima tobatnya oleh Allah. Tidak lama kemudian turunlah hujan. Baik, untuk selanjutnya di sini Bapak akan membuat kelompok. Satu kelompok itu ada 6 orang. Silakan buat kelompok. Poin-poin yang kalian dapat dari materi tadi. Minimal 3 poin-poin. Yuk, buat kelompok. Strategi apa? Hah? Apa aja nih? Yang penerapan kehidupannya apa? Tadi. Aku tadi baru kita tahu kan pasarnya presentasi. Ngeser-ngeser. Ada model gini. Ilmu penting, yang penting ilmu. Apa ya, dia nyanyi sendiri kan? Oh, ada Rasulullah. Terujuk apa ya Rabbi? Kakak kata orang. Tadi Dwi kok cerita. Oh, Cerita Nabi Ibrahim kayak ini. Dia cerita presentasi. cerita Nabi Muhammad. Lalu dia aku sempet pembagian pas ya aku 39,59. Tapi di sini
Waalaikumsalam. Ini ke berapa menit? Ini ke berapa menit? Hah? Tiga sembilan. Oh. Ada cek. Aku apa gampang. Alah, yang mana lekat gitu ke otak gitu. Jadi kalau Asli yun. Pas tadi sampai ngalur. Encer otak. interaksi kami dengan orang tua. Baca ada di sini. Tengok. Dia menerapkan sistem yang di sini. Keselamatan ini kayak. Kamu. Enggak. Tenaga kelas berapa ya? Nih, nurut lah, alhamdulillah. Cuman agak ada yang biasa. Iya, kopi HP. Ini anu. Oh, untuk yang SMP. Oh, satu aja. Berarti gak sama kayak kami. Kami hitam lah. Makanya itulah kami ada di sana orang ada pondok pakai kopiah. Jadi kopiah kami, di sini ada logo Apple. Koma dia. Ada ngerti kawan nih. Adilah katanya. Aduh. Yang warna hijau. Oh iya. Aku kan itu tuh lah sama dia. Tengok. Saudara, aku bilang oh itu jadi ini. Gila dia tanya. Orang. Ada nasi es krim bukan Kedekatnya. Mas udah. Muka Arjun, gue zoom tadi. Baik, untuk sudah selesai. Bapak tunjuk satu-satu dari kelompok. Nama ayahnya Kelompok mana nih yang bersedia? Abdul Mana? Mana Andre?
keburukan tentang orang lain. Tentang syukur, kita harus mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan. Sekarang untuk kelompok selanjutnya. Kelompok tujuh yang bersuluh-suluh. Yang bersuluh-suluh, Pak, tunjuk. Pertama, kita harus mensyukuri nikmat Allah. Kedua, kita harus menjaga lisan yang baik. Contohnya, tidak boleh gibah, tidak boleh fitnah. Ketiga, kita harus menjaga dan menutupi aib orang lain. Contohnya, kita tidak boleh menyimpan aib orang lain. Baik. Tepuk tangan untuk teman selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, macam buat amin ada. Ayat terakhir bagi ada dia orang lalu. Kita sabar. Poin kedua, mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita bersyukur, kita akan mendapatkan nikmat yang kalau kita kufur, ikan azab yang lebih pedih. Tiga, poin menjaga lisan. Kalau kalian semua ingin menjaga lisan itu dengan seperti jangan hibah orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.